Orang yang sudah meninggal. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, tidak ada lagi hubungan ya teologi orang Kristen, ya teologi yang saya ajarkan, bahwa tidak ada lagi hubungan, ya terputus. Seperti kemudian perumpamaan Lazarus dengan orang kaya, ya ketika kemudian orang kaya itu minta untuk Tuhan mengirimkan ya orang yang sudah mati itu untuk menemui keluarganya, untuk memberitahu ya bahwa supaya mereka diselamatkan, ya tidak seperti dirinya, ya seperti itu. Jadi tidak ada hubungan sama sekali, terputus. Orang yang sudah meninggal. Jadi kita tidak ada alasan untuk kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, karena mereka yang bersama dengan Tuhan sudah. Ngapain didoakan? Justru kita ini yang masih di bumi yang perlu didoakan. Ya, berdoalah untuk saudara-saudaramu yang lain supaya mereka percaya kepada Tuhan, supaya mereka diselamatkan. Itu ya. Jadi jawabannya tidak perlu. Itulah kenapa kemudian saya mengatakan apalagi kemarin ada soal pertanyaan, boleh nggak berdoa di kuburan? Ya, saya ganti tanya, ngapain berdoa di kuburan? Berdoa kan bisa di rumah. Karena apa? Kalau kita di kuburan, fokus kita nanti takutnya beralih ke orang yang sudah meninggal, iya kan? Oh, di depan kuburan orang tua kita, misalnya papa kita, ya. Kemudian di depan kuburan berdoa yang lain, kan lucu, ya. Apa alasannya? Banyak daripada kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang tidak paham. Memang ada kepercayaan berdoa di kuburan itu lebih kuat, ya. Dahulu saya juga berpikir begitu. Saya datang ke kuburan-kuburan yang dianggap orang-orang kudus, ya, tokoh-tokoh masyarakat, ya, raja-raja. Itu dulu saya lakukan, ya, karena saya berpikir roh jiwa mereka ada di sekitar situ, ya. Saya pada waktu itu, tapi pada waktu saya kemudian mengerti betul, masuk dunia lebih dalam, ya. Kemarin saya juga ada pintu-pintu, ya. Pintu pertama seperti kita masuk dunia hantu-hantu, ya. Pintu, makanya hantu gampang kelihatan, ya, kita bisa melihat, kita juga bisa melihat hantu kan. Itu ya kemarin ya. Kemudian ada pintu lagi yang lebih dalam, pintu jin-jin, ya. Itu lebih dalam lagi, itu orang harus punya suatu kemampuan lebih untuk bisa masuk di dunia jin. Ya, dan faktanya apa? Di alam roh itu nggak ada orang mati. Betul. Ini saya bongkar, ya. Saya bongkar. Nggak ada orang mati di situ. Masih ingat juga ya kemarin ada paranormal yang datang ke rumah saya. Saya mau jadi Kristen, tapi saya lihat nanti orang Kristen kalau matinya enak, aku mau jadi Kristen. Betul ya? Kemarin saya bersaksi begitu. Dan kemudian orang itu keluar dari tubuh, dia jatuh, puk, karena tubuhnya saja itu bajunya. Ya, kemudian roh jiwanya keluar, mencari orang-orang Kristen, matinya enak apa enggak. Tapi enggak ketemu. Bahkan orang mati yang non Kristiani juga orang lain enggak ketemu. Karena ada tempat yang Tuhan sediakan. Ya, baik orang percaya dan orang tidak percaya ada suatu tempat yang kemarin kita bahas. Ya, di alam roh ini enggak ada. Lah ngapain kalau enggak ada kita berdoa untuk mereka? Begitu loh. Ya. Kemudian apa? Kemudian setelah itu dia kembali lagi ke tubuh, masuk lagi ke tubuh, dia sadar, kemudian dia mengatakan, iya Pak, tidak ada. Saya malah ketemu hantu sana, hantu sini, dia cerita begitu. Ya, itulah faktanya. Janganlah kita ditipu oleh setan. Itu ya jawaban saya.